above, I will sing of the goodness of God. I have lived in the goodness of God. Thank you God. Kami hidup karena kebaikan-Mu Bapa. Ajar kami selalu bersyukur dan menikmati kebaikan-Mu. Silakan yang mau kesaksian. Ruang dan waktu dan tempat kami persilakan. Ada? Apakah masih malu-malu? Malu-malu tapi mau atau memang malu? Ayo kita kesaksian menguatkan yang lain yuk. Oh iya aku mau kesaksian deh. Kali aja nih pancingan, bukan pancingan sih. Makasih ya Mika, teman-teman dikasih waktu ya. Kan kalian orang-orang hebat ya. Orang-orang pemberani, orang-orang luar biasa. Aku lihat kalian konsisten sekali melayani di TikTok. Aku yakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Nah minggu lalu itu aku tuh sebenarnya udah berat karena jauh ya, harus ngurus paspor, harus ke kantor imigrasi, ya kan jarak rumah kita jauh gitu. Nah terus kan anak-anak libur gitu ya, aku bilang ke Mika, Mika mumpung libur lah gitu ya. Nah kita udah janji-janji mau kunjungin Mika tapi nggak jadi-jadi gitu. Yo 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 si Mika dengan senang hati. Kalau nggak salah udah siapin karpet merah ya Mika ya. Oh belum dibeli waktu itu, jadi gak ada karpet waktu aku nyampe. Kayak gitu, begitu nyampe udah ngobrol-ngobrol, kita sharing saling menguatkan gitu ya. Terus kita pulang. Alasan saya benar-benar nyampe di rumah si Mika itu adalah anak. Aku mau ketemu Tante Mika. Ayo, saya kasih pilihan padahal ya. Kita mendingan jalan sore deh gitu. Kalau jalan sore anak saya ini kan sering apa ya dijajanin gitu seneng. Itu juga nggak itu dia nggak bergeming maunya ke rumah Tante Mika gitu. Ternyata Tuhan punya maksud. Jadi pulang dari sana kami mampir ya ngelihat ya memang ini mata ini ya kadang ya nggak bisa kalau lihat sate Padang. Memang saya tuh penyuka sate Padang kalau udah lihat langsung parkir gitu. Udah itu duduk di situ ngobrol. Itu orang ramah sekali itu penjualnya gitu masih anak muda gitu. Dan dia yang memulai pembicaraan. Saya pikir saya sambut dengan baik. Dia ngobrol sama anak saya masih kecil tuh ada 2 tahun umurnya. Dia bercanda-bercandain gitu ya. Udah saya ngobrol akhirnya saya punya kesempatan untuk menginjil. Saya bilang sambil saya berdoa gitu ya. Tuhan tolong Tuhan. Ini berarti saya memang harus ketemu Mika dan karena saya harus ketemu anak ini gitu. Sambil saya berdoa, saya minta tuntunan Roh Kudus. Akhirnya kami ngobrol dan saya bawa Alkitab gitu ya, yang kecil gitu, namanya Alkitab saku gitu. Saya selalu bawa itu kemanapun saya pergi gitu. Kalau nggak di mobil ya di tas gitu ya. Saya tawarkan dia gitu. Dia tuh kalau nggak salah masih kelas 3 SMK. Aduh kamu masih muda banget gitu. Apa yang Tuhan taruh di mulut saya sampaikan gitu ya. Kamu tuh punya masa depan yang indah, tapi kamu harus tahu berjalan dengan siapa gitu. Akhirnya suami gayung bersambut, suami lanjutkan gitu. Jadi kami ganti-gantian gitu. Dia lanjut menginjili, ganti-gantian terus di suami ini ya di tengah-tengah rame gitu ya. Suami sampai sempat bukain dia ayat gitu kan, suruh dia baca gitu. Saya ngerasa ada intimidasi dari iblis juga tuh. Tiba-tiba di berapa meter dari kita deh itu ya. Ada sekitar 10 meter lah. Inian dia juga, pedagang-pedagang juga tiba-tiba berteriak gitu. Nggak tahu teriakin apa gitu. Saya lihat suami saya santai aja, dia tetap jelasin. Nih ayat pertolongan kalau kamu takut. Dia jelasin gitu, saya dengar dia terus kamu baca. Anak-anak muda itu membaca gitu. Saya ngeliat ini ada apa kok spiritnya kok
kayak lain gitu. Saya mulai terintimidasi nih, aduh kayak dibikin takut gitu kan, waduh nanti ada teman-temannya ngeroyok nih. Aduh nanti gue dibilang kristenisasi nih, bagaimana nih gitu. Tapi saya lihat suami saya tenang gitu, dan anak muda itu pun tenang begitu, mereka berdua di sebelah saya baca gitu kan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, kau pegang kendali atas semuanya gitu. Akhirnya dia terima, terus kita pun selesai dari situ. Lalu saya cerita di mobil sama suami, kayak lu berasa gak sih kayak tadi ada pekerjaan iblis tuh, gak seneng tuh, kok ada teriak-teriak tapi abis itu hilang gitu, nggak tahu apa, orang berantem juga enggak gitu. So, anak saya itu ya yang ini ngefans sama si Mika itu, si Ica, nggak ada apa-apa mami, itu mungkin orang lagi ngobrol aja. Suami juga bilang nggak ada apa-apa, berarti akunya kali ya yang terlalu peka, Ci ya, peka. Peka, aku yang terlalu ini kali ya, apa namanya, uh, was-was gitulah. Akhirnya kita pulang, kita bersyukur, kita doain lagi dia. Sebelum tidur kita sebut namanya gitu. Akhirnya Dito namanya. Nanti teman-teman kalau mau doain tolong doain ya, supaya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah akhirnya saya gini, waduh saya udah capek banget mau ngetik nih WA si Mika. Mika memang benar-benar kita harus ketemu gitu ya, tapi saya udah kecapean, udah nanti ketemu si Mika sering kok gitu. Nah inilah kesempatannya, akhirnya saya cerita bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan, dan kalau kita mau gitu ya, pakai aku Tuhan gitu, lewat apapun. Kayak teman-teman kan luar biasa itu semua, saya salut sama teman-teman luar biasa di media sosial. Kalian ketua gengnya ya, saya lihat apalagi Mika, orang belum nanya udah topopore, udah apa, udah gemetar dibikin sama si Mika gitu. Jadi ayo kita semangat semua, dan tolong doakannya, kita saling doakan supaya kita lebih banyak lagi menjangkau jiwa. Amin. Silakan dilanjutkan Bapak Ibu. Amin, haleluya. Ya, saya tambah juga kesaksiannya luar biasa. Vera ya, saya kenal beliau sama suami juga, mereka pelayanan. Jadi semua kita punya talenta masing-masing. Kalau saudari Vera ini, dia pelayanannya membagi-bagi Alkitab kepada orang-orang yang di mana dia ketemu di rumah makan, di jalan, atau di pasar, di mana ya. Dan itu sangat luar biasa. Kita percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Kita doakan orang-orang yang sudah menerima Alkitab itu, mereka baca dan firman itu hidup di dalam dirinya, sehingga mereka semua memuji memuliakan Tuhan Yesus. Jadi kita semua punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan juga kalau kita memberitakan di media sosial, biar 1 ayat, 2 ayat, itu juga sudah memberitakan Injil. Semua kita dipakai Tuhan Yesus untuk memuliakan namanya. Tapi ingat saudaraku, kita harus melayani dengan penuh kasih. Sebagaimana kemarin Mary sampai menangis ya ketika ada mengatakan kita bidat, tapi kita tidak perlu balas. Jangan kita balas apa yang dituduhkan orang sama kita fokus saja memberitakan Injil, memuliakan, memuji Tuhan Yesus. Kalaupun ada yang membidat-bidatkan kita, ada yang menuduh kita penyesat, padahal Tuhan Yesus adalah segalanya bagi kita. Tuhan Yesus adalah yang tertinggi, yang termulia dari segalanya, tapi masih ada nuduh kita bidat, penyesat, kita serahkan sama Tuhan Yesus. Biar Tuhan saja yang berperkara dengan mereka. Dan kita lihat Tuhan Yesus membela anak-anaknya yang disakiti. Tuhan Yesuslah penolong kita. Jadi kita doakan supaya semua dari golongan Kristen bertobat sungguh-sungguh, memuji memuliakan Tuhan Yesus yang satu-satunya Tuhan Elohim dan Bapa kita yang baik. Nah, seperti itu teman-temannya, dan saya sudah merasakan pembelaan Tuhan terhadap diri saya, walaupun saya dituduh bidat, dituduh penyesat, tapi saya berdoa, saya berseru kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesuslah yang membela anak-anaknya. Sedangkan di dunia ini, Bapak mana yang tidak akan membela anaknya jika disakitin? Apalagi Tuhan Yesus Kristus, Bapak kita yang hidup, Bapak kita yang Maha Kasih, dia pasti membela anak-anaknya. Jadi kita fokus saja memuliakan namanya, meninggikan nama Tuhan Yesus, agar banyak jiwa-jiwa bertobat, meninggikan namanya. Haleluya, amin. Ya silakan teman-teman, jikalau ada. Silakan host. Silakan WL. Amin. Mary masih nangis Mary. Saya minggu lalu itu ikut gitu ya. Saya nggak berani ngidupin apa nih, kamera. Saya juga ikut terharu gitu, nak meneteskan air mata. Saya nggak bisa lihat orang nangis gitu. Saya jadi ikutan. Tapi pas ketemu Mika, kita udah ngobrol. Oh, saya ngerti kira-kira jalan ceritanya apa gitu. Biarlah Tuhan Yesus menghibur hati kita, dan kayak sepertinya nggak ada ya. Ini ada 7.000 orang di sini, nggak ada ya. Oh, 12.000 orang. Ih, kita seperti murid Yesus. 12 orang nih. Udah nggak ada ya, kita siapkan hati dengar firman Tuhan, oke?
Hari ini hambanya ya, hambanya Ibu Mika mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat lagu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Semakin kita cinta pada Yesus, semakin kita kuat. Tapi kalau cinta kita sudah berkurang, disitulah kita lemah. Mencintai Tuhan adalah kekuatan buat kita semua. Lagu ini berkata, meskipun badai silih berganti, itu tidak akan melemahkan kita, tapi justru menguatkan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan dalam kerajaan. Silakan Mika. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di sini kami berkumpul bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi hati dan pikiran kami, agar kiranya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, kiranya hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, layakkan kami menyebut nama-Mu yang Maha Kudus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Baik saudaraku, tema khotbah kita pada malam hari ini adalah di mana makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ya. Karena ini masih suasana Paskah, di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit untuk kita. Jadi apakah makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama. Yang pertama, bentar ya. Makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu di mana di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi ada 4 kitab yang menuliskan itu ya, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di mana di dalam Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 20,
di keempat kitab Injil sinoptik ini menuliskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana kita tahu di dalam Taurat Musa ada namanya hukum dui ganda saksi yang tertulis di Ulangan 19 ayat 15b ya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Yang dimana kalau ada keterangan atau 2 orang saksi perkara itu sah. Nah, sementara yang menuliskan kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya 2 atau 3, tetapi 4 rasul, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menuliskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ini adalah kesaksian yang sah, adalah fakta sejarah yang pernah terjadi, peristiwa yang menggemparkan saat itu. Karena yang disalib itu bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa ketika itu datang menjadi daging, dia disalibkan, dan banyak peristiwa yang sangat menggemparkan, yaitu matahari tidak bersinar selama 3 jam, ada terjadi banyak gempa bumi, dan tirai bait suci terbelah 2. Nah, apa makna kebangkitan Tuhan Yesus? Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus terbukti berkuasa atas maut atau tidak takluk kepada maut, ya. Di mana di 1 Timotius 6 ayat 16 firman Tuhan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Kenapa tidak takluk kepada maut? Karena dia mematahkan kutuk kematian itu. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tidak ada siapapun yang bisa takluk kepada maut selain oleh Tuhan itu sendiri. Karena apa? Semua umat manusia dia takluk kepada maut. Karena ada firman Tuhan di Kisah Para Rasul 13:36 bahwa Daud telah mati dan telah ditambahkan kepada para leluhurnya, mereka mati membusuk. Kenapa mereka mati membusuk nggak bisa bangkit? Karena mereka hanyalah manusia, bukan pemilik kehidupan. Tetapi Tuhan Yesus, dia bangkit dari kematian karena dia pemilik kehidupan. Ya, sehingga dia mematahkan kutuk kematian, dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian Tuhan Yesus berfirman di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Jadi Tuhan Yesus Kristus dia mati dan bangkit karena dialah yang awal dan akhir, terbukti dia berkuasa atas maut, hidup kekal abadi selama-lamanya. Ya, itulah makna kebangkitan yang pertama. Yang kedua, makna kebangkitan Tuhan Yesus yaitu dia terbukti Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab Tuhan Yesus berfirman bersabda di Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Tuhan Yesus Kristus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Sebab apa? Dialah pemilik kehidupan sebagaimana yang dia firmankan di Ulangan 32:39. Bahwa dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dialah yang meremukkan dan menyembuhkan. Nah, Tuhan Yesus Kristus berkuasa mengambilnya kembali sehingga dia bangkit. Inilah bukti Tuhan Yesus Maha Kuasa. Karena waktu Tuhan Yesus disalibkan, karena dia mengaku Tuhan itu sendiri, dialah Sang Mesias, dia adalah Allah itu sendiri yang datang dari surga, sehingga orang-orang Farisi, ahli Taurat tidak percaya lalu menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus Kristus membuktikan dia bukan menghujat, dia tidak berdusta, tetapi dia terbukti adalah Tuhan yang Maha Kuasa sehingga dia bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan dia Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian makna yang ketiga adalah Tuhan Yesus Kristus terbukti bahwa dia adalah Sang Juru Selamat yang menebus kita dari kutuk maut. Di mana di Yesaya 43:11, sebelum Yahweh Elohim datang ke dunia, dia berfirman, "Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku." Jadi juru selamat itu adalah Yahweh Elohim sendiri.
Makanya ketika dia datang, dia menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari apa? Dari kutuk maut. Karena dia sendirilah yang berfirman bahwa dia adalah penebus kita. Di Ulangan 32 ayat 6. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang menebusmu, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ya, jadi Bapa itulah penebus kita, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Juga yang tertulis di Yesaya 63 ayat 9. Dia bukanlah duta, bukan utusan. Ya, melainkan dia sendirilah yang datang menebus kita. Di mana Bapa itu sendiri yang datang menebus kita, menyelamatkan kita. Karena sangat jelas ayatnya tertulis di Yesaya 63 ayat 9. Dalam kesesakan mereka, bukan duta, bukan utusan. Melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka, dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya, ia yang mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ya, sejak zaman dahulu kala sampai kapanpun, Tuhan Yesus itulah penebus kita yang menyelamatkan kita. Kemudian tertulis di Yesaya 63:16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Dan Israel tidak mengenal kami ya Tuhan. Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jadi Tuhan Yesus itulah penebus kita. Jadi terbukti di mana dia menebus kita. Dia datang ke dunia. Dia menebus kita dari kutuk maut. Sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain aku. Jadi kalau dalam bahasa aslinya itu, wa ani ahron, wa ani ahron, ya. Ani Aaron, ya lupa deh, ntar saya buka lagi ya. Bahwa Tuhan Yesus itu dalam bahasa aslinya, dia adalah yang awal dan akhir, ya. Tapi kalau lain terjemahkannya yang terdahulu dan terkemudian, sama saja sih sebenarnya. Karena apa? Di Wahyu tadi, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, di situ Tuhan Yesus berfirman, Akulah yang awal dan akulah yang akhir, aku yang telah mati, namun lihatlah, aku bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya. Jadi siapa yang awal dan akhir? Yang awal dan akhir itu hanya satu pribadi, hanya satu oknum, hanya satu sosok, dialah Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau dalam bahasa aslinya Yesaya 44 ayat 6, Ani Rison wa Ani Aharon, Umi Baldai en Elohim. Artinya, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Nah, itulah bahwa memang tidak ada Allah selain Tuhan Yesus Kristus. Di mana di Yesaya 44 ayat 20, Yesaya 44 ayat 22 sampai 24. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-soraklah hai langit sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Jadi sejak dahulu Tuhan itu adalah penebus. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Siapa penebus kita? Bukankah dia Yeshua HaMashiach? Dialah penebus kita. Tuhan kita yang terbukti telah menebus kita dari kutuk kematian. Wow, haleluya. Kemudian, nggak bisa bergeser ini ya. Oke, yang ke
Ya ini. Yang keempat, makna kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus terbukti sang pemberi hidup kekal. Tuhan Yesus bersabda ya di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Benar sekali saudaraku. Kalau dulu atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kalau mereka mati, tubuh mereka kembali menjadi debu tanah. Roh mereka masuk Hades, dunia kematian. Tetapi setelah Tuhan Yesus menembus kita dari Hades, dari kutuk kematian, maka ketika kita meninggal, tubuh kita memang kembali menjadi debu tanah, tetapi roh dan jiwa kita langsung ke Firdaus. Di mana itu adalah tempat penantian sementara, menunggu nanti kita dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan untuk dimasukkan ke Yerusalem yang baru. Itulah kita anak-anak Tuhan Yesus yang diberikan hidup kekal. Beda dengan orang yang di luar Kristus, karena Tuhan Yesus menyatakan seperti itu. Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya di luar Tuhan Yesus adalah binasa. Sehingga ketika mereka mati, mereka kembali menjadi debu tanah, roh mereka masuk ke Hades, menunggu dibangkitkan di hari zaman, untuk dihukum, dicampakkan ke dalam neraka. Itulah kematian yang kedua. Kemudian di Yohanes 5 ayat 28 sampai 29, Daniel 12 ayat 2 sampai 3, di situ jelas ya bahwa nanti orang-orang akan mendengar suara Tuhan Yesus di hari zaman. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Yesus, mereka bangkit. Sementara anak-anak Tuhan Yesus dibangkitkan untuk hidup yang kekal, bercahaya seperti bintang-bintang di langit, dan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak percaya, mereka dibangkitkan untuk dihukum. Nah, jadi Tuhan Yesus Kristus telah memberikan hidup kekal kepada kita. Jadi terbukti dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sang pemberi hidup kekal. Haleluya. Kemudian di mana Tuhan Yesus ya dengan jelas inilah bukti bahwa Tuhan Yesus itu memberikan hidup kekal. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Jadi Tuhan Yesus memberikan kita hidup yang kekal. Kalau kita pun mati, kita langsung ke Firdaus. Jadi bersyukurlah saudaraku karena kita punya Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen jangan takut mati. Karena apa? Karena kita langsung masuk Firdaus. Tetapi ingat, selama kita masih ada di bumi ini, tugas kita adalah memberitakan Injil, memuji, memuliakan namanya. Haleluya. Kelima, ya, makna kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus terbukti Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Inilah yang membedakan kita dari semua agama-agama di dunia ini. Karena apa? Tuhan Yesus terbukti memberikan pengampunan dan hidup yang kekal. Bukan sekedar janji-janji, bukan sekedar kata-kata, tetapi sudah terbukti saudaraku. Sebab apa? Alkitab menuliskan Tuhan Yesus Kristus terbukti Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Di mana Tuhan Yesus bersabda di Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di sini Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas darahnya itu sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Darah Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa seluruh umat manusia dari zaman Adam sampai manusia zaman akhir bagi yang percaya kepadanya. Sehingga ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia turun ke alam maut. Nah, di alam maut Tuhan Yesus ngapain? Dia membebaskan tawanan-tawanan sehingga mereka pun ikut bangkit. Dan datanya tertulis ya di Matius 27 ayat 50 sampai 53. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah,
tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, Dibilang di situ menurut original LAI ya, kata Bang Burhati. LAI punya originalnya. Jadi ini yang siapa yang berisik ini? Yesus adalah Ya mungkin di mute dulu. Oke. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menempatkan diri kepada banyak orang. Nah, inilah buktinya Tuhan Yesus itu Maha Pengampun. Karena apa? Ketika dia mati dan bangkit, ada yang bangkit juga, saudaraku. Karena Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan, saudaraku. Di Efesus 4 ayat 8-10 ya. Itulah sebabnya, kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Di Mazmur 68 ayat 18-20. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Nah, tuh kan. Tuhan Yesus naik ke tempat tinggi membawa tawanan-tawanan. Tawanan-tawanan yang ada di mana? Yang ada di Hades, saudaraku. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari yang menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Jadi Tuhan Yesus terbukti Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Inilah kenapa kita bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus, di mana pengampunannya telah diberikan 2000 tahun yang lalu, dan kita bangkit untuk hidup kekal. Sehingga kalau kita bertanya sama orang yang mencoba memplesetkan firman Tuhan, yang mencoba menuduh Tuhan Yesus bukan Maha Kuasa, ngapain repot-repot turun ke dunia. Tetapi ketika kita tanya, mana bukti bahwa Tuhanmu Maha Pengampun? Mereka tidak bisa menjawab. Mereka tidak bisa memberikan bukti bahwa Tuhannya Maha Pengampun, sesembahannya Maha Pengampun. Hanya Tuhan Yesus, saudaraku. Bukti Tuhan Yesus itu Maha Pengampun, dia datang dari surga, dia memberikan tubuh dan darahnya di atas kayu salib, dia mati dan bangkit, dan ketika dia bangkit, dia juga membangkitkan tawanan-tawanan yang ada di Hades, sehingga dibawa ke surga. Inilah bukti Tuhan Yesus itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun, saudara-saudaraku. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh luar biasa, sungguh dahsyat Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, saudaraku, hendaklah tetap setia kepada Tuhan Yesus. Taat dan setialah kepadanya. Jangan pernah mundur, jangan pernah gentar. Sebab apa? Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bukan juga kita bebas hidup dalam dosa. Karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Tuhan Yesus menjadikan kita ciptaan yang baru, oleh karena itu hiduplah di dalamnya dengan taat dan setia. Haleluya. Jadi saudaraku, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah segalanya bagi kita. Tuhan Yesuslah yang kita tinggikan, yang kita muliakan. Di mana kita harus menghormati Dia setiap hari dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Amin, luar biasa. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu 2000 tahun lalu, yang di mana Engkau memberikan pengampunan di atas kayu salib supaya kami beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Terima kasih Tuhan, kini kami hidup untuk memuliakan nama-Mu. Ajari kami Tuhan, bimbing kami Tuhan Yesus, tuntunlah kami Tuhan, untuk tetap setia melakukan firman-Mu, sehingga perbuatan kami menyenangkan hati-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sungguh luar biasa. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami untuk selalu setia di dalam memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi-Mu saja. Haleluya. Amin. Silakan WL. Luar biasa, terima kasih Mika. Walah, ada backing vokal. Kita lanjutkan dengan menyanyi Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya yang penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya yang penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya yang penuh damai sejahtera senantiasa. Haleluya. Berbahagialah orang yang menaruh percayanya pada Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan doa syafaat ya. Mika yang tampilin di situ ya Mika. Oke, ya. Silakan WL. Iya, karena tadi aku baru sapa-sapa sama Mary. Mary, bersediakah engkau membawakan doa syafaat kita yang sudah ada di screen layar kita malam hari ini? Mana Kak. suaramu? Silakan Ya, Mary. halo. Ya, oke. Terima kasih untuk Kak Vera dan Kak Mikana. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Bapa untuk malam hari ini Tuhan. Ibadah ini dapat berlangsung dengan baik Bapa bersama dengan Kak Mikana dan Kak Vera serta teman-teman yang lain. Walaupun kami komunitas yang kecil Tuhan, tapi Tuhan selalu mendengar, kiranya Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa-doa kami. Di mana 2-3 orang yang berkumpul, Tuhan dengar atas doa-doa kami. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk semua gereja di dunia dan Indonesia Tuhan. Semua pengerja-pengerja, semua jemaat di dunia dan di Indonesia Tuhan, Kau berkati Bapa. Kiranya namamu selalu kami siarkan di bukit, di gunung, di lembah, dimanapun di dunia ini Tuhan, di belahan bumi manapun, namamu yang selalu kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tak pernah berhenti, supaya Engkau tetap kami muliakan Tuhan, Engkau tetap berjaya Tuhan
di atas semua ciptaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para apologet Tuhan di media sosial ataupun tidak di media sosial Tuhan, di gereja-gereja Tuhan, Tuhan yang memberkati pelayanan mereka Tuhan dengan segala kesehatannya Tuhan, dengan segala kekuatannya Tuhan, dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya mereka tetap semangat, tetap sukacita dan penuh damai sejahtera untuk mengabarkan Injil dan berita kabar baik yang mereka sampaikan Tuhan untuk orang-orang awam Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan Tuhan belas kasihan-Mu, suara-Mu Tuhan, lewat perantara orang-orang yang Kau kirimkan lewat pemberita Injil atau apologet dimanapun berada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, pemerintahan, polisi, tentara, semua yang ada di Indonesia Tuhan, semua pemerintah-pemerintahan yang tergabung untuk kebaikan yang negeri ini Tuhan, supaya berjalan dengan baik Tuhan. Mereka bekerja dengan amanah, mereka bekerja dengan tulus ikhlas Tuhan, tanpa ada kesalahan korupsi atau hal-hal lain Tuhan, untuk memuaskan ataupun ingin menambah kekayaan pribadi Tuhan. Kiranya Tuhan lepaskan segala iblis Tuhan, kuasa-kuasa gelap untuk rencana-rencana yang tidak baik ke atas Indonesia. Kiranya Tuhan menginginkan orang-orang baik, orang yang tulus, ikhlas, supaya negeri ini rakyat dapat terjaga aman tentram untuk hidup di Indonesia Tuhan. Juga Tuhan kami mau berdoa untuk jiwa-jiwa Tuhan yang sudah bertobat dan yang mau mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Bapa, kiranya Engkau Tuhan Roh Kudus mengurapi Tuhan setiap orang yang jiwa-jiwa yang penasaran akan Engkau Tuhan, juga untuk para penghujat-penghujat Tuhan yang tidak tahu, yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus Tuhan dapat mengampuni, memaafkan, juga memberikan pengetahuan Tuhan terhadap mereka yang tersesat tersebut Tuhan, yang sudah bertobat. Kiranya Roh-Mu Tuhan yang kudus membantu kami semua Tuhan juga dalam memperdalam lagi, membantu orang yang sudah bertobat supaya lebih mencintai dan mengasihi Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Juga untuk kesembuhan Pastor Ben Tuhan, kiranya Tuhan mau mengurapi Bapa Pastor Ben supaya dapat sembuh, supaya dapat pelayanan lagi di media sosial dan juga di gereja Tuhan. Kiranya kesembuhan Tuhan yang datang daripadamu Tuhan dapat mengurapi Roh-Mu yang kudus Tuhan, mengurapi Pastor Ben yang sedang sakit. Tolong ampuni segala dosa Pastor Ben Tuhan, yang disengaja maupun tidak disengaja Bapa. Kami berdoa supaya Pastor Ben dapat pulih kembali. Tuhan, ini doa yang kurang dari sempurna. Kiranya Tuhan mendengar doa ini. Haleluya. Amin. Selanjutnya Mika, slide berikutnya apa itu? Ya, oke. Saya minta kesediaan, ada tadi namanya Tom ya. Halo, salam kenal Tom. Bisa? Ya, salam kenal Ibu. Ya, Kedengaran bisa suara saya bawain ya? Pak. Iya, mari Kedengaran. kita berdoa. Silakan ya Pak. Ya. Iya. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu untuk menyampaikan doa syafaat kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi rekan-rekan kami Tuhan. Mungkin mereka belum mengenal Engkau Tuhan, belum menerima Engkau, sehingga mereka banyak menyampaikan hujatan-hujatan mengenai Tuhan Yesus, Allah kami, Bapa kami. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni mereka, memberi kesempatan bagi mereka untuk bertobat.
memberi kesempatan bagi mereka Tuhan untuk mengenal Engkau Tuhan. Kiranya kasih karunia dan rahmat-Mu Engkau karuniakan kepada orang-orang yang sering Tuhan menghujat namamu di media-media sosial. Tuhan, apologet-apologet dari Tuhan agama lain, RT6, Tuhan bahkan dari kalangan yang mengaku Kristen sendiri yang tidak menerima Engkau sepenuh-penuhnya, seringkali merendahkan Engkau. Ampuni mereka Tuhan dan beri mereka kesempatan untuk bertobat. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi semua rekan-rekan kami Tuhan di dalam kekristenan, agar mereka dapat mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, Bapa itu sendiri. Dari Kaulah Tuhan kami berasal, Engkaulah pencipta kami Tuhan, Engkaulah sumber segala sesuatu. Itulah sebabnya kami memanggil Engkau Allah kami, Bapa kami. Tuhan, dialah seluruh iman umat Tuhan yang mengaku Kristen, Tuhan benar-benar menerima Engkau sepenuh-penuhnya, meninggikan Engkau setinggi-tingginya, tidak membangun iman mereka di atas doktrin-doktrin buatan manusia yang merupakan hasil pikiran-pikiran manusia. Bekerjalah dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu untuk memberitakan firman-Mu, baik lewat perkataan, lewat perbuatan kami. Nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, kami mendoakan untuk Zoom ini Tuhan, ibadah ini Tuhan melalui Zoom dapat berkembang karena ada Tuhan yang hadir di tempat ini walaupun melalui media sosial Zoom. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup bekerja menjamah kami semua yang hadir, bahkan lebih daripada itu rekan-rekan kami orang-orang yang di luar dapat Tuhan berkumpul bersama-sama dengan kami di sini untuk memuji membesarkan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, bertumbuh bersama dalam pengiringan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Saatnya kita doa penutup, doa berkat Mika ya. Silakan Mika. Doa penutup, doa berkat ada kan? Ya, oke. Baik, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan sesuai dengan janji-Mu di Matius 18 ayat 20, bahwa barang siapa berkumpul 2-3 orang di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, mendengarkan puji-pujian kami, bahkan mendengarkan seruan doa kami. Kami percaya Tuhan Engkau pasti mengabulkan doa-doa dan permohonan kami. Tuhan Yesus, Engkau juga Tuhan yang memberkati orang-orang yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang menjamah hati mereka agar dimanapun mereka berada, mereka selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Begitu pula kami yang sudah hadir pada malam hari ini, kiranya Engkau memberkati Bang Henry, Kak Lena, Ferawati, Kak Luvina, Mary, 2024, Indah, Sari, Kak Sarah, dan Ito Tom. Tuhan, kiranya Engkau yang selalu memberikan kami damai sejahtera, yang selalu memberikan kami kekuatan di dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, karena Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, segala puji syukur dan hormat hanya bagi-Mu saja. Mari kita ucapkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus. Mari kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera hari ini sampai kedatangan-Nya yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur dan hormat hanya bagi-Mu saja. Haleluya. Amin. 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 Ya, terima Amin. kasih semua Lanjutkan. saudara yang sudah hadir. Ya. Lanjut, aku lanjut ibadah Zoom lagi ya Mika. Oke, makasih ya, Say. Terima kasih. Ya, Ya, makasih terima teman-temanku kasih. ya. Salam kenal semua ya. Kalau ketemu di jalan sapa-sapa, oke? Iya, iya, iya. Terima kasih. Terima Ya. kasih Kakak Vera. Ya, teman-teman, ada yang mau disampaikan atau gimana? Mumpung ada Lutfina, mungkin bisa ditanya yang lebih jelas kepentingannya. Ya, yang mana itu, Bang? Silakan, Bang. Lutfina, Ya, shalom Bang Henry. iya ini mumpung di dalam kita punya Shalom tim ya. kami kana, shalom semuanya. Iya, Ya, shalom. di WA belum ada jawaban. Mungkin juga Lutfina menunggu. Jadi bagaimana? Selanjutnya apa kita ambil keputusan bagaimana mengatasi? Coba tolong. Lutfina sampaikan aja. Lutfina. Ya, silakan Kak Sampaikan. Luvina. Ada yang mau disampaikan, silakan. Saya sudah sampaikan ke kami kana dan kami kana sudah share di WA group itu yang dari saya sampaikan. Kami kana saja yang lanjutkan ke grup WA itu. Iya, katanya di WA grup belum ada respon ya. Jadi apa masih Ya, gimana? Saya juga Kalau gimana? Vina, Ah, kalau Vina mungkin ada sesuatu yang ingin Kakak Lutfina sampaikan, mungkin ada pendapat atau masukan dari teman-teman di sini, bisa Kakak Lutfina sampaikan dulu persoalan atau pergumulannya seperti apa begitu. iya. Iya, kalau Vina kan beliau kan membutuhkan dana karena uang kontrakannya itu Iya, yang selama banget ya. ini, Vina di yang mana sih? selama ini taunya Kok berisik banget di Suara situ? di belakang. di pinggir jalan kami kan. Maksudnya bukan di sebelah ini kan ada anak-anak ngumpul-ngumpul, anak-anak bisa main kartu apalah di sebelah rumah ini. Hmm. Iya. Iya, Ya, jadi jadi seperti yang saya sampaikan ke grup itu yang melalui kami karena itu saya ada masalah dengan suami. eh, Mungkin saya ada cukup banyak cerita di sini, ada beberapa termasuk ko Henry juga saya pernah nyampaikan. Jadi suamiku Iya. itu dia gimana ya, aku berikan dia kebebasan selama ini ikut pon segala macam, ikut segala macam dan ternyata dia salah gunakan kepercayaan yang saya berikan dan terjadi perselingkuhan di luar sana dan dia lebih lebih mengutamakan selingkuhannya di luar sana, tidak pulang ke rumah dan dia juga tidak menafkahi. Kalau untuk makan minum sih masih bisa saya cari, tapi untuk bayar rumah yang saya tahunya selama ini dia yang bayar rumah itu, bayar rumah, bayar listrik dan lain-lain. Tapi pas karena nomor dia HP dia rusak, kami sempat bertengkar, HP dia rusak dan orang yang punya rumah itu hubungi ke dia kan tidak aktif lagi, HP dia kan dia rusakkan. Dia untuk menghilangkan semua jejak itu, dia rusakkan HP dan orang tuan rumah itu kan otomatis
hubung ke saya, telepon ke saya. Dari situ saya kaget. Dan orang tuan rumahnya mengatakan kalau sampai Maret ini tidak selesai, tidak dibayar kontrakannya, eh, April ini harus segera keluar dari rumah karena mau diganti orang lain kalau tidak mau bayar. Nah, itu yang saya sampaikan. Saya sampaikan ke Ko Henry, saya minta pinjam. Nanti saya kembalikan dengan cicilan. Dan sampaikan juga ke kami Kana, dari kami Kana mengatakan oke. Dan selanjutnya ya, saya nggak tahu itu dari keputusan dari kami Kana dan Ko Henry gimana. Iya, saya akan mengajak juga sama kawan-kawan, siapa tahu ada yang mau membantu di luar dari Saya nanti saya itu. Iya, Kak Luvina, karena gini, bukan apa sih, kita kan mau membantu, kalau saya pribadi ya, karena saya juga lagi nyusun skripsi, saya pasti membutuhkan biaya yang banyak gitu, makanya mohon maaf untuk kali ini saya belum bisa bantu gitu. Atau kalau teman-teman yang lain, saya cuma bisa bantu share di grup. Betul, siapa ya ribut. Di tempat Kak Lutfina lagi Iya, ribut ya. iya di sebelah ini banyak orang jadi. ah, tapi kayak di samping Kak Luvina, dekat dekat banget, dekat Iya, dekat dekat banget. kalau saya eh, secara pribadi ya Kak Lutfina ya, mohon maaf sekali Ya saya 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 tidak belum ini. bisa, saya Iya. belum bisa membantu karena memang kita lagi ada berduka bertubi-tubi. Ini tadi kemarin nenek saya meninggal juga, jadi mungkin saya belum bisa bantu karena masih ada kebutuhan juga di rumah begitu. Gimana ya? Saya sebenarnya tidak minta minta ke perorangan, minta pinjaman ke masing-masing orang ya sebenarnya itu. Iya, karena Masing-masing begini orang itu Kakak Lutfina. rupiah. Begini, begini Kakak Lutfina. Memang Kakak Lutfina kan pinjamkan ke Koko Henry, tapi kan kemarin bilang ke kas itu kan, gitu. Tapi Iya, kas itu tidak mencukupi, tidak cukup dengan jumlah yang Kakak Lutfina pinjam begitu. Jadi Mm-mm. Kakak Mikana kemarin share ke grup, mungkin ada teman-teman yang bisa bantu begitu. Makanya saya bilang kalau kalau saya belum bisa membantu Kakak Lutfina saat ini karena memang saya lagi eh, berduka bertubi-tubi begitu. Ya, Karena saya juga kalau ngerti posisi Indah kok. Ya, Iya. ya. kalau kalau Kakak Lutfina pinjam ke kas itu kan eh, cuma 3 juta lebih itu kayaknya nggak cukup begitu. Jadi kemarin kakak Mikana share ke grup itu supaya kalau ada teman-teman yang bisa membantu untuk tambah-tambah begitu karena kas yang ada di kas itu tidak mungkin diambil semua karena harus bayar juga yang pengkhotbah yang apa pendeta pastor mereka yang khotbah begitu. batas waktunya kira-kira kapan ya Ibu Tina? Bagaimana? Pembayaran yang diminta dari pemilik rumah. Masuk April. Kan bilang April, kalau April tidak bayar kan April disuruh keluar. Ini udah April. Bagaimana? Ini kan udah April. Iya. Tapi suaminya sudah tidak pulang lagi ke Lutfina. Suamiku itu lebih memilih di luar. Iya, sebenarnya begini Kak Lutfina. Alangkah lebih bagusnya ya kalau memang disuruh keluar bulan April ya mending ambil keputusan untuk apa aja. Mending cari kos aja daripada setiap tahun Kakak Lutfina terbeban dengan bayar kontrakan itu kan gitu. Apalagi kan suaminya kan sudah tidak
apa sudah tidak mau bertanggung jawab kepada anak istrinya kan begitu. Kasihan Kakak Lutfina kan terbeban. Belum kebutuhan di dapur, belum kebutuhan lain-lain, kebutuhan anak, belum bayar kontrakan gitu kan. Hmm. Ya kalau Anak Kak ini Luvina cuma ada masuk berapa orang? ya. Anak Kak Luvina berapa? 2 ya. Hah? 2 kalau nggak salah Ada anaknya. 2. 2 umur paling besar? SMP kelas 3. Yang paling kecil? SD kelas 4. Hmm. Gimana? Soalnya uang ini kan saya serahkannya ke kas. Jadi terus Vina kalau pinjam berarti pinjamnya itu ke kas bukan kepada saya lagi. Jadi pertanggungjawaban bukan nanti ke saya, itu dengan kita punya Iya. tim, kawan-kawan kita semua juga ya harus tahu lah. Ya jadi setiap Tuh. bulan itu kalau saya cicil itu pasti buktinya saya akan share ke grup Mm-mm. karena itu kan uang 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 grup kan uang Iya pribadi benar. dari sini. Jadi yang Iya. saya berikan itu untuk menambah di kas. Ya, dari kas Iya. itu diberikan ini pinjaman dan dicicil kembali setiap bulan, itu harus ada tanggung jawabnya gitu. Kita ngomong lagi ya, yang pernah terjadi di teman-teman kita juga, yang mana pernah ada juga mengajukan kerjasama atau pinjam, yang mana kita tidak begitu tertarik. Akhirnya teman itu juga sudah nggak di grup kita. Itu saya sih merasa bagaimana ya, kalau dapat ya mungkin senang, kalau nggak dapat kok jadi musuh. Jangan begitu, itu nggak bagus. Itu yang saya harapkan dari Lutfina. Dan lagi yang terjadi seperti yang sudah pernah kita alami nah di grup-grup itu. Memang kebanyakan saya yang banyak bantu. Kalau yang lain itu mungkin masih belum rela, yaitu masing-masing punya hati atau masing-masing punya uang. Itu saya nggak peduli ya, nggak ada urusan saya itu. Cuman saya kan mengajak kalau mereka mau meringankan tangan membantu, ya, ada lebih baik ya, daripada selalu larinya ke saya terus. Jadi kurang merasakan enak gitu. Itu makanya saya bilang saya akan serahkan ini kepada Mikana di dalam kas. Begitu ya Luvina. Dan Luvina juga saya Iya. harap Iya kok. seperti yang tadi saya cerita, orangnya mungkin Luvina juga tahu siapa. Iya ya. Ya, jadi jangan sampai nanti bersikap seperti itu. Kalau bisa ya, lebih membantu Mikana atau kawan-kawan yang lain di dalam Zoom kegiatannya bagaimana, itu yang saya harapkan ya. Iya kok. Ya kalau begitu nanti tinggal saya atur dengan Mikana, baru Mikana bertanggung jawabkan ke Lutfina supaya teman-teman yang hadir di room ini ya setidaknya mengetahui semua apa yang terjadi dan bertanggung jawab sampai kapan lah kita nggak tahu. Kalau dibilang 1 bulan 500, berarti Itu saya Lutfina ambil yang paling rendah, tapi kalau macam pendapatanku nanti lebih, ya saya kasihnya lebih biar cepat ya, habis karena utang itu juga ya, beban ya. ya, udah pasti iya. Ya. Kalau di samping dari Lutfina sebetulnya juga masih ada teman juga
sudah saya bantu dan sedang berjalan bisnisnya. Jadi orang itu nggak perlu saya sebut. Itu. Ya. Itu pun saya minta dananya dikembalikan ke kas. Itu. Jadi ya beginilah keadaan kita. Ya. Ya kok. Oke. Jadi selanjutnya silakan kembali Memikana. Iya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Berarti Bang Henry yang ini Iya lah, yang karena masuk ini ke tas. sifatnya saya anggap kan ini udah waktunya udah mendesak. Saya juga nggak mau melihat Rosina nanti sampai diusir atau bagaimana. Mm-mm. Apakah seperti tadi yang Indah bilang supaya mengecilkan biaya pindah dari satu kontrakan ke kos mungkin lebih murah. Tapi apapun juga itu keputusan di Lutfina. Ada Kos itu lebih mahal Kak Indah. Kos itu 1 jutaan rata-rata. Berarti 1 tahun tuh 12 juta. Kalau kos itu per bulan tuh 1 juta gitu. di sini. Yang satu Iyalah itu pasti kamar, Lutfina ruang lebih tahu tamu, daerahnya. gitu. Iya. Jadi begitu. Ya, supaya kawan-kawan juga ikut tahu ya masalah keuangan kasnya apa. Ini juga kan kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi dengan sakitnya Pastor Ben. Nah, itu juga memerlukan bantuan juga. Ya, itu ada lagi tuh. Jadi makanya kalau kas itu kosong, ya gimana ya kita mau survive gitu ceritanya. Oke. Oke Bang. Oke, beres. Makasih Bang Jadi Henry. Oke, nanti Ko Henry, terima kasih. ya, Rusina, jangan lupa ya, banyak Ya, bantu sama tim kita ya. Jangan ditinggal atau dijauhin. Nggak enak sekali itu. Itu contoh yang buruk. Jangan diikutin yang begitu. Oke, Yang mana Bang? adalah yang soal ikan asin. Oh. Udah, pokoknya itu aja kodenya. Iya. Indah, take Ya, over. intinya cuma masukkan aja apa saat kita apa memberikan bantuan kepada orang ya kita lupakan. Tapi kalau kita mendapat bantuan dari orang jangan pernah kita lupakan. Ya itu Ah, cuma sekedar masukan aja. Jangan pernah lupakan orang yang pernah berbuat baik kepada kita ya. ya. Iya, sedangkan orang tidak berbuat baik pun harus kita baik, apalagi yang berbuat baik. Iya, betul Kak. Oke. Ya, mudah-mudahan berkat Bang Henry semakin berlimpah lagi, panjang umur. Terima kasih Bang sudah membantu Ya. Pina. Tetapi istilahnya walaupun memberi pinjaman itu udah membantu gitu. Karena Iya, kalau kita Iya, meminjam kepada siapa belum tentu dia memberikan kan. Iya. betul. Dan kalau kita minjamnya ke rentenir berbunga ya kan, mencekik. Tapi Bukan malah membantu, mencekik. Boleh. iya, tapi kasihan kalau Lutfina kalau bertahan terus di sana, kasihan kalau Lutfina itu terbeban gitu. Apalagi kalau suaminya sudah tidak bertanggung jawab seperti itu kan. Tapi gini Gitu. loh, Kalau bertahan terus. uh, maksudku gini kan Kak Luvina, eh kita kan istilahnya bentar ya, saya pakai headset dulu. Jadi Kak Luvina itu kan udah bisa lah dibilang pemberita Injil. Karena apa? Karena kakak kan buka room beritakan Injil sebagai project gitu kan. Pastinya kakak tahu bahwa istri itu adalah tiang doa. Nah, saya yakin dan percaya setiap istri yang mengadu di kaki Tuhan Yesus seberat apapun itu, Tuhan Yesus pasti menolong. Jadi kakak nggak boleh kalah sama orang dunia ini.
Nah, doa kakak lah yang bisa membuat hati suami itu bisa kembali. Makanya berdoa sungguh-sungguh, bila perlu berpuasa, ampuni apa kesalahan suamimu, ampuni dia. Dan doakan dengan sungguh-sungguh, bahkan berpuasa untuk dia supaya kembali kepadamu dan suami dan buat anak-anak, buat anak-anakmu gitu loh. Karena gimana pun kan kalian udah punya anak, kasihan anak-anakmu nggak ada bapaknya. Gitu ya kak. Kan kakak tahu kita kan istri itu tiang doa. Iya, iya. Heeh. Ya berdoalah bagi suaminya kak supaya kembali. Ya Iya, seperti itu kakak. karena di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa seorang istri itu menjadi penolong buat suaminya. Jadi jika Mm-mm. suaminya berbuat salah, ya istri berdoa, doakan suaminya. Jangan malah tambah marah kalau Lutfina. Itu malah tambah bikin Mm-mm. kacau nanti. Kalau tambah marah, bertengkar ya tambah kacau rumah tangganya begitu. Jadi berusaha sabar. Karena dengan api itu susah. Malah tambah membara. Kalau api sama air itu bisa cepat padam. Iya, sujud aja di kaki Tuhan Yesus, menangis, mengadu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil damai sejahtera kita bila kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Buang segala Betul. ego. Oh. Karena doa tulus dari seorang istri itu paling mujarab kalau Lutfina. Mm-mm. Karena saya sudah alami, saya berperang dengan orang yang pakai dukun lagi. Tapi saya berpuasa. Kalau bicara ego itu saya sebenarnya sudah merendahkan diri habis-habis, sudah mengampuni segala dosa dan kejahatan. Tapi mohon Tapi maaf, kamu bilang kamu adukan suami ke polisi kan? pernah itu dulu dia hilang berapa hari tidak ada kabar, dia pergi kemana-mana. Anakku memang ngadu ke polisi karena sampai lapor ke polisi waktu tanggal 15 Januari. Terus dia kan lebih takutnya sama polisi daripada siapapun manusia mana Nah, gembala makanya pendeta curhat itu itu. ngadu itu sama sama Tuhan, Kak. Kita manusia nggak akan pernah bisa memberikan solusi mengadu sama Tuhan. Nah, itu aja sih sebagai pelajaran. Kalau Tuhan Yesus Apalagi yang tadi udah menjamah hatinya, yang udah merubahkan hatinya kan pasti dia ini. Ada aja nanti cara Tuhan yang paling tahu bagaimana supaya dia bertobat. Dia pernah kecelakaan berapa kali, puncaknya ketiga kali itu sampai nabrak itu pembatas jalan itu, tiang-tiang pembatas jalan, nabrak lampu jalan, sampai mobil hancur, mobil gereja ini hancur, sampai diperbaiki di bengkel tuh habis 30 juta. Itu pun kayak macam nggak sadar-sadar gitu. Saya sudah ulang-ulang negur itu, kamu sudah dapat teguran dari Tuhan gini-gini, kamu sama istri begini-begini, tetap aja. Jadi Iyalah. ya itu, ya hanya Tuhan yang ini sih, maksudnya hanya Tuhan yang bisa menjamah hatinya. Iya Kak, silakan saja sama Tuhan Yesus berdoa sungguh-sungguh bila perlu berpuasa untuk suami supaya dia bertobat. Iya, intinya kalau Lutfina jangan marah duluan karena seorang suami itu kalau Kak Indah dimarah, nggak marah bagaimana? Kak Indah orang dia nggak pulang-pulang, milih tidur di luar terus. Sejak September itu iya, kan dia nggak pulang-pulang. Istri mana Kak Indah? Aduh. iya, memang kalau sebagai seorang istri memang tidak kuat, sebagai manusia memang tidak kuat, tapi doa tulus dari seorang istri walaupun apa ya, suami kita berbuat salah, kita berdoa saja biar Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan pikirannya. Seperti itu. Serahkan semua sama Tuhan. Karena kalau suami tidak pulang terus kita marah-marah, mau suami siapa yang betah coba? Pasti akan bertengkar dalam rumah tangga. Kalau kita marah-marah, suami sudah tidak pulang, kita marah-marah, itu tidak akan betah suaminya gitu.
Dia malah betah sama selingkuhannya karena diberikan kenyamanan, karena dia merasa di dalam rumahnya tidak ada kenyamanan seperti itu kan. Kalau kita berpikir secara kasar. Marahnya saya itu kan dia sudah nggak pulang, nggak pedulikan anak-anak. Minimal kan dia kasih uang buat anak-anak, kayak macam transportasi ke sekolah. Sudah tahu saya ini cuma ibu rumah tangga gini-gini. Dia gimana kok? Gimana saya nggak emosi? Aduh Kak Indah. Kalau Vina aku boleh sharing nggak? Hah? Suaranya kurang kencang, si Sarah. Aku boleh sharing ya. Iya. Ya boleh. Masih mending suaminya nggak pulang, Kak. Jadi berapa suara? Ya. Masih mending suami nggak pulang. Kita masih bisa fokus hidup di kasih Tuhan. Suaranya kurang jelas, Kak Sarah. Oh, sebentar. Aku matiin aja. Dengeran nggak? Iya, udah. Yang aku alami itu ya, suami pulang, tapi dia memanfaatkan maaf kita, memanfaatkan nanti juga dimaafkan, nanti akan Kristen nggak boleh cerai, tapi dia buat suka-suka di luar. Jadi kita harus tetap ketemu dia, kita tetap harus layani dia dalam keadaan dia itu sedang menyakiti. Tapi yang lebih hebatnya adalah Tuhan Yesus itu justru malah bekerja di situ. Karena pada saat kita melepaskan pengampunan, melepaskan hati kita sepenuhnya ke Tuhan, aku bilang yang disakiti bukan aku, yang disakiti itu Tuhan Yesus. Dia sudah menyerahkan nyawanya buat aku dan suamiku, tapi suamiku mempermainkan dia, bukan mempermainkan saya. Yang jadi korban itu Tuhan, bukan kita. Dan itu yang bikin aku tuh ke Tuhan itu nggak berhentinya bilang terima kasih. Tuhan, kalau emang ini harus aku hadapi, emang masalah ini harus ada, ini adalah momen aku bisa meninggikan Engkau. Udah itu aja. Jadi aku nggak fokus lagi dengan sakit hati, fokus lagi dengan bagaimana suamiku bisa pulang, bisa berubah, bisa bertobat. Enggak, aku fokus aja sama Tuhan. Emang kalau Vina ini apa ya, udah meninggikan Tuhan Yesus di koma gitu ya, di live gitu aku lihat. Emang gitu Kak, kalau kita meninggikan Tuhan Yesus ada aja kita dibelokkan untuk supaya kita pakai pikiran kita, pakai perasaan kita sampai kita lupa meninggikan Tuhan lagi gimana gitu. Kan becengli ya kalau kita meninggikan Tuhan pada saat kita nge-live memberitakan Injil, tapi pada saat kita lihat suami kita jijik. Kan nggak bisa dong kayak gitu. Bagaimana gitu caranya? Ya serahkanlah hati kita, berserah penuh, serelakanlah hati kita ke Tuhan. Kalau emang kita harus hadapilah. Tuhan, aku bisa menghadapi ini asal kau bersamaku. Udah, itu cukup. Jadi kalau misalnya sampai dia cuma nggak pulang, nggak menafkahi, semua orang mengalami hal yang lebih parah dari itu, Kak. Kita menangis sih, pasti. Aku juga bilang, Tuhan, sakit Tuhan. Tapi biarlah air mata ini jatuh ke tangan-Mu. Jangan ke tangan perasaanku, tangan amarahku, ke tangan pikiran-pikiranku yang pengen dia celaka, yang pengen dia merasain dihukum Tuhan. Enggak. Aku tahu kalau kau mengasihi aku juga percaya kau mengasihi dia. Itu aja. Jadi apa ya, semangat terus gitu Kak. Nggak usah lah lihat, itu cuman sampah-sampah aja yang bikin kita tuh nggak fokus lagi ke Tuhan. Balikin hati kakak yang enggak. Kalau emang ini harus terjadi padaku, ini adalah kesempatanku untuk meninggikan Engkau Tuhan. Inilah caranya aku meninggikan Engkau. Aku mungkin bisa berkata-kata di luar sana, betapa baiknya Engkau, tapi aku mau buktikan, pada saat aku ada masalah, Kau tetap baik. Gitu. Saya ada masalah, malas saya down, saya kayak malas untuk live, nginjil lagi, baca Alkitab, doa. Kayak gimana? Saya kayak semangat saya jadi hilang. Semangat saya jadi hilang. Kalau iya, itu memang iblis memang maunya gitu, Kak. Emang iblis maunya kita tuh beralih dengan jiwa kita. Jiwa kita kan yang diserang sama dia kan jiwa kita. Iya. Mau yang mau dibinasakan jiwa kita kan. Jangan mau, Kak, jangan mau
dibohongi dengan peristiwa-peristiwa keadaan-keadaan yang emang kita sepantasnya binasa kok. Jangankan cuma sekedar ditinggalin, jangankan sekedar cuma mati kelaparan. Emang sebenarnya aku binasa kok, tapi Tuhan, kau memberikan nyawamu untukku. Itu udah cukup. Udah Tuhan, sekalipun aku harus paling parah apa sih Tuhan dalam hidup ini gitu. Orang yang paling parah yang binasa aja sudah kau selamatkan, kok aku mau bingung apa lagi gitu. Arahkan hati kita memang benar-benar berserah penuh. Tuhan, aku percayakan suamiku padamu. Bagianku adalah meninggikan Kau. Udah itu aja. Jangan sampai Tuhan kalah dengan keadaan kita, Kak. Sayang. Tuhan juga sedih kalau ngeliat kayak gini ya. Tuhan itu nggak pernah menutup mata sama orang-orang yang dijolimi. Tapi Tuhan juga nggak suka ngeliat orang yang menyimpan sakit hati. Itu udah Tuhan tebus, udah Tuhan udah diludahi, udah disakiti begitu banyak. Udah, dia tuh bagian dia, bukan kita lagi yang berkorban. Dia sudah berkorban. Korban perasaan, korban pikiran, korban tenaga, udah Tuhan lakukan, udah. Kita cuma bagian kita, ya inilah keadaanku Tuhan, aku cuma bisa menangis di kakimu. Aku cuma mau meninggikan Engkau. Besok bagaimana Tuhan? Aku tidak tahu. Yang penting aku masih ada pendapatan, aku berterima kasih, aku masih bisa berkata minta tolong ke teman-teman dan saudara-saudara. Hanya itu yang bisa aku lakukan Tuhan. Selebihnya aku serahkan di tangan-Mu. Itu aja Kak. Jadi santai Kakak juga gitu. Lepasin aja, lepas pengampunan itu. Itu apa ya? Kita aja bisa mengasihi suami kita yang kita nggak tahu bakal setia atau enggak. Kita aja bisa nekat gitu. Masa sama Tuhan kita nggak mau nekat memberikan hati kita tulus penuhnya. Yang udah jelas-jelas setia sama kita. Ya, amin. Semangat ya Kak, tetap menginjili, tetap pemberesan dulu lah dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dengan Kakak. Tuhan mau lagi tempa Kakak supaya menjadi emas. Lagi tempa semua Kakak yang mesti Kakak serahkan apa, tanya ke Tuhan. Tuhan, apa yang Kau inginkan? Sampai aku masih memikirkan sakit hati ini, apa yang Kau mau? Tanya Tuhan, pasti Tuhan bicara. Sampai Biar Kakak ada dimurnikan, makin dimurnikan lagi. Iya, saya Kak. buka video pernikahan kan, saya buka video pernikahan, saya pas di janji pernikahan itu janji dalam keadaan suka duka itu selalu bersama sampai maut memisahkan itu. Saya nangis, saya rekam kirim ke dia nggak peduli. Iya. Janganlah Jadikan, udah. jadikan itu Dia kan apa lagi ya? gelap Kak. Aku juga dulu waktu Iya. lagi gelapnya gitu Kak, dikirimin ayat-ayat, aku pikir itu apa sih orang lagi gelap Kak? Yang bisa menerangi hanya Tuhan sendiri. Nah Kakak kan pendoa, Kakak kan tiang doanya, dan namanya penolong nggak mungkin ditolong karena Kakak yang menolong kan. Ya, jadikan itu satu ujian ke Lutfina. Ujian dari Tuhan. Tuhan mau lihat ke Lutfina apakah tetap setia atau tidak. Saat Kak Iya, Lutfina menghadapi ujian cobaan yang seperti ini. Orang yang paling dekat mengkhianati Kak Lutfina, ya Kak Lutfina tetap sabar, tetap kuat, tetap teguh dalam Tuhan. iya Jangan pegang. malah lemah untuk memuji Tuhan, mewartakan kebenaran firman, malah lemah. Nah, jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Seperti itu. Ya, benar sekali itu semua Kak Luvina ya, kiranya didoakan suaminya. Dan nanti Kak Luvina bisa kirim nomor rekeningnya agar saya transfer dari rekening TYBK yang pinjaman itu ya. Oke ya. Terima kasih semuanya. Kamikana, Hah? Iya. Kamikana, mau Iya, nanya, kenapa? emang Kamikana pernah punya pengalaman seperti Kalvina? Iya, saya ingat kami Kana bilang dia nangis terus. Saya bilang Tuhan, ini yang pernah kami Kana cerita bahwa dia nangis setiap hari. Oh iya, Itu yang itu yang saya nanti alami. kalau Kami Kana kan Kamikana, pernah cerita toh, pernah sharing. Itu Tuhan ini yang saya alami yang seperti nangis sampai banting-banting guling-guling diri sampai Tuhan kenapa ini ujian berat sekali Tuhan aku nggak Makanya kalau sanggup kapan ini ujian berakhir Tuhan aduh tapi kenapa bisa pulih Kamikana? Coba Kamikana tolong sharing Kamikana waduh. supaya
diberkati kita ini lewat kesaksian. Karena wanita itu saat Hah? mencintai itu menggunakan hati dan perasaan. Kalau laki-laki mencintai itu menggunakan pikiran gitu. Jadi yang paling merasakan sakit itu adalah wanita seperti Iya, iya. itu. Iya, dulu itu hampir 5 tahun siang malam nangis. Makanya Ya ampun, sampai 5 mau tahun bundir. loh. 5 Iya, tahun. Tuhan. hampir 5 tahun. Iya, bayangin orang setelah Kami tahu kan udah cantik begini. Mau cari suaminya mau cari yang kayak gimana lagi? ya namanya suami itu kan kalau di Namanya luar itu laki-laki. Namanya juga laki. orang baru nikah aja dia udah sama perempuan sini, perempuan sana gitu kan. Ya di Ya, situ bahkan perempuan-perempuan itu sampai mengguna-gunai lagi supaya eh, nikah mereka. Namanya juga orang-orang apa kan, bukan orang Kristen kan perempuannya. Terus dia pakai guna-guna atau apa gitu. Ya kalau saya curhat sama mertua yang gak ada solusi, yang ada kita disalahkan, introspeksilah dirimu gitu kan. Terus direndahkan, aduh kayak apalah kayak lebih berharga lah, lebih berharga. Saya mohon maaf saya bilang toilet daripada saya, lebih berharga toilet, ya kan, dibanding saya. hmm. Tapi saya nangis sama nangis, saya ngadu sama Tuhan Yesus saja. Saya bilang, Tuhan, saya tahu saya orang berdosa, saya layak menerima semua ini, saya bilang gitu. Tapi apakah Tuhan tega melihat saya nangis terus begini? Saya bilang. Saya list doa-doa saya berpuasa. Saya list, Tuhan saya nggak mau nih, ini suami saya ke sini, nggak mau saya begini-begini, saya list. Tuhan Yesus jawab semua. Udah hampir 3 tahun saya nggak pernah nangis. Makanya Wow. agak badan saya agak gemuk. Kalau dulu kurus banget saya. Tapi benar-benar suami kami karena benar-benar berubah 360 derajat. Ya Tuhan Yesus jawab doa saya. Saya bilang Tuhan Wow. suami saya aku nggak mau suami saya. Saya bilang Tuhan saya mau perempuan ini dia menikah. Tuhan saya mau eh, suami saya jangan pergi lagi ke kafe mau mabuk. Saya mau dia bertobat dari semua itu. Ya Tuhan Yesus jawab. Nggak berapa lama perempuan itu langsung menikah sama orang lain. Uh, dulu aku juga punya kesaksian nih kami karena Mm-mm. sebelumnya aku tuh sama suami itu kan dijodohin ya kan ya, kenalin terus kami berteman setahun lalu kami melanjutkan tuh ke jenjang yang lebih lagi. Di situ Tuhan ngasih tahu dulu kan zaman ini belum ada WA, belum ada zamannya apa pesan-pesan doang kan ya. Zaman dulu nggak tahu kenapa tuh kayak diarahin gitu. Ternyata waktu sama suami tuh dulu waktu kami masih pacaran ternyata dia pacaran sama yang beda agama Islam selama 12 tahun deh kalau nggak salah mereka berhubungan. Jadi dia pacarin itu juga cewek itu. Kaget lah aku shock ya. Aku aduh sampai aku tampar tuh suami aku tuh dulu. Shock lah aku kan. Kukira dia datengin aku doang. Ternyata di kota itu dia datengin ke rumah cewek lain. Nah, Mm-mm. aku tanya di motor ya kan. Secara aku udah nggak punya papa mama juga aku anak tunggal kan ya kami karena hanya Tuhan Yesus lah orang tuaku. Gak ada lagi di dunia ini yang bisa kuandalkan kan. Aku tanya lah sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku bilang, ini lanjut atau enggak? Aku nggak bisa buat keputusan. Aku bilang, ini bener-bener, aduh jalan buntu kan. Bener-bener yang gak ada jalan. Kayaknya tuh udah gitu gelap. Ada suara audible. Kalau orang-orang bilang audible suara Tuhan, itulah aku dengar suara Tuhan kami kan. Mm-mm. Kata dia begini, kata Tuhan, kamu sama dia saja. Pokoknya intinya kamu sama dia. Sekarang kamu boleh bisa bukan boleh bisa merasakan sakit hati yang luar biasa, kekecewaan yang luar biasa. Ini awal mula memang gak baik. Tapi Tuhan berjanji Tuhan memberkati pernikahanku. Ke selanjutnya dia memberkati terus-terusnya gitu. Intinya begitu Tuhan ngomong. Selanjutnya nanti dia yang berkati. Aku akan memberkati selamanya gitu dia bilang. Puji Tuhan sampai sekarang sih dia nggak seperti yang waktu zaman muda nggak bener terus pacar sana sini terus udah selesai itulah kami karena Mm-mm. jadi aku tuh awal-awal pacaran
sama suamiku juga penuh dengan tangisan dan air mata. Karena semua terbongkar kan. Semua yang jadi tuh dia benar-benar meninggalkan pacarnya yang Islam itu hanya untuk aku karena dia sama-sama teguh kan. Yang satu si mantannya ini tetap berpegang teguh sama agamanya Islam. Nah, sedangkan suamiku juga berpegang teguh sama agamanya. Jadi mereka berjalan selama 12 tahun sampai nggak temu Sama. titik. Ketemulah aku. Sebenarnya aku pun nggak mau waktu itu dikenalin sama mamanya temanku. Dipaksa-paksanya lah aku sama Namboru itu kan. Aku kan bukan orang Medan ya. Eh, aku orang Manado Toraja. Sedangkan suamiku Medan kan. Terus mamanya temanku tuh paksa kali. Aku bilang, nggak mau aku Namboru. Malu aku. Kan arisan keluarga ya. Malu. Aku bukan siapa-siapa. Udahlah datang aja kau. Katanya, si Namboru ini kan aku udah pernah tinggal di rumah temanku ini. Dia tahu lah ya sikapku. Tinggal aku. Nggak mungkin dia jodohkan aku dengan ponakannya kalau aku nggak bener ya. Udah kau udah paksa kali. Udahlah aku hormatin aja lah ini mamanya temanku kan. Udah datang. Karena adalah suamiku ketertarik. Puji Tuhan ada ketertarikan sama aku. Sampai ya udah tuh sampai setahun hilang kontak setahun pas banget terus kami hello lagi di setahun itu. Ya udah akhirnya Tuhan kasih jalan lah sampai sekarang sampai punya anak 4. Wah, sama deh itu. Pernikahan awal-awal orang bahagia gitu, baru-baru pacaran, merasakan jatuh cinta. Ini mah enggak, kami karena tangisan. Iya, makanya kita berseru kepada Tuhan Tuhan Yesus aja, karena hanya Dialah yang bisa nolong kita. Iya benar. Hanya kalau saya itu kan waktu itu berdoa saya list apa yang saya list itu dikabulkan Tuhan Yesus memang. Saya kan listnya Tuhan. Tapi saya dapat pelajaran kok Kak. Kakak tadi bilang apa namanya doa itu di list. Kadang Iya saya ya kan doa itu tidak di bisa ya. saya kan tidak begitu langsung ngomong aja apa yang unek-unek di dalam hati kan ngomong aja gitu. Makanya ada yang dilupakan kan kalau tidak di list ya. Iya, saya kan berpuasa puasa hari pertama saya tulis Tuhan, saya mau perempuan ini dia punya jodoh, menikah sama orang lain. Yang kedua, saya tidak mau suami saya pergi ke kafe. Yang ketiga, saya tidak mau suami saya tidur sama perempuan-perempuan malam. Itu saya list. eh Cara puasa kami karena gimana kami kan waktu itu? Ya sama aja kan buka pagi, malam baru ini. Terus saya kadang baca kitab sambil berdoa. Itu aja. Minum tetap ya kami karena makannya aja. Kalau sekarang saya puasa itu sambil minum. Kalau dulu enggak minum enggak makan. Kalau sekarang Puasa saya dari pagi Kak atau dari malamnya? iya pagi. Kadang mulai mulai pagi aku kan sekarang lagi puasa juga gitu kan. Tapi puasanya kalau aku kan tidur kadang jam 3 jam 4. Yang jam 3 itu kan paling di situ makan sampai sore aku belum makan gitu. Situ kayak gitu. Tapi kalau kalau sekarang apa namanya? Kalau puasa itu aku belum list lagi, cuman aku pengen puasa inilah, pengen puasa 40 hari untuk pelayanan ini gitu. Tapi yang dulu yang saya list itu memang apa yang ku list itu dijawab Tuhan. Makanya Tuhan itulah yang tahu caranya supaya apa yang kita doakan itu dikabulkan. Nah, makanya dari aku berdoa puasanya di tahun 2019. Nah, si perempuan itu juga langsung dijawab nggak berapa lama tahun 2020 dia nikah. Terus tahun 2021 sampai sekarang nggak pernah lagi suami saya melakukan yang saya list tadi. Nah, makanya sampai bosan saya melihat mukanya setiap hari. Karena dulu kan sekali seminggu kita baru jumpa. Oh, Sekali seminggu karena dia tidurnya kan di Jakarta. Aku di rumah sendirian. Nah, sekarang Itu aku jauh-jauh ya Kak, Jakarta sama tempat Kakak tinggal itu. nggak jauh. Orang kadang dari 20 menit kok, tapi kita nggak dipeduliin. Sekarang udah hampir Hmm. 3 tahun, sering lihat mukanya, bosan juga lama-lama. janganlah kak bosan. Itulah Ya, saking itulah kami kan, itulah Aku pekerjaan Roh Kudus ya kami karena ya. ya, Selama sekian tahun Roh Kudus sendiri yang bekerja memang luar biasa. luar heeh, biasa. Dari seorang istri itu.
Saya kan dulu tuh kadang nggak makan, makanya kurus banget saya dulu. Nggak begini badan saya. Karena stres ya, gak bisa makan. Nggak makan Iya, nggak kalau bisa. sekarang Nih. kalau sekarang sudah gemoy ya kami kan. Iya. Ya, sudah jiwa sudah sehat toh, jadi gemuk. Kalau stres kan jiwa kita kan ini tuh sakit, Nih kalau saya pikiran Tapi kemana-mana, mau makan aja, mau telan aja nggak bisa. kalau tapi saya Sampai kalau aku Vina tapi kalau sampai Vina celana aku longgar-longgar, celana sampai longgar. tapi kalau Vina stres tapi tambah gemuk ya kalau Vina. Ah tidak, celanaku malah ini jadi longgar. Yang dulu sesak jadi longgar. kalau saya Sampai dadaku sakit, sampai dada itu ya sampai sakit loh, saking sakitnya itu. saya masih simpan WA dulu sama saya sama suami saya dulu yang WA itu. Kadang kalau saya baca, ih ngeri kali dulu tweetin hidupku ya gitu kadang. Iya. Jam Aku kalau doa jam 3 kenapa takut ya? Waktu itu pernah waktu tidur Heeh. ada hentakan dari atas kayak pengen berdoa. Aku sampai saking takutnya aku gak jadi berdoa. Ada kayak gini nih. Kayak kejatuhan barang tapi lebih dari kejatuhan banget. Kayak ketimpa ban mobil. Nimpa atap. Jam 2:30 itu. Mm-mm. Gitu. Aku kaget. Mana suamiku belum pulang. Itu kenapa ya kami? Karena kayak iblis gak suka banget gitu loh. Kalau kita semakin deket semakin ada aja bener godaannya. Berat banget. Iya makanya selalu berdoa, baca Alkitab jangan lupa. Nah itu semua akan Itulah. terus sendiri. Ngurus anak jadi kadang-kadang keskip kami karena Nah itu dia. ngurus rumah, ngurus anak, aduh. Ya itulah makanya selalu berdoa, baca Alkitab, nyanyi lagu pujian. Rumah jadi berantakan ya Kak Mary. Rumah jadi berantakan karena sudah fokus ke stres dan pusing. Iya kan, aduh, udah gitu aduh Semua anak jadi juga kan. berantakan. Iya, anak juga makin besar ya, yang kelas 3 itu udah membantahnya udah lebih pinter kan ngomongnya. Aduh, udah pusing kepala udah. Ya gitulah makanya tetap semangat kalau Vina, jangan lupa berdoa, berpuasa untuk suami. Iya kalau Lutfina Iya, semangat. iya. Semangat, Kak. Terima kasih buat supportnya. Semangat, Kak Iya. Lutfina. Tapi ingat ya kalau Vina, Buat ingat ya Kalena, makasih masih. kalau Kalena Vina. pendengar. Ya sayang. Tapi ingat itu kas ya. Maksudnya diambil dari kas. Maksudnya supaya bisa jaga kepercayaan gitu kalau Vina. Cuma mengingatkan saja ya. Siap. Ini kan utang, bukan saya juga bukan berurusan dengan manusia, tapi saya juga berurusan dengan Tuhan ya. Iya betul. Iya. Kalau Lutfina kayaknya tegar banget ya kalau aku jadi Kak Lutfina atau Kak Mikana, aku udah tangis-tangis terus tiap bicara. Aduh, jangan bilang lagi saya kalau curhat sama orang sampai nangis-nangis sampai nggak tahu bicara gimana lagi. Saya nggak bisa kalau saya pernah curhat ke Lena. Mungkin Kak Mikana yang saya nggak pernah curhat. Indah pernah. Kalau Kak Mikana kan saya tahu dia orangnya super sibuk. Mungkin untuk curhat-curhat dia nggak punya waktu. Indah pernah, Kak Lena paling banyak. Ko Henry juga saya pernah curhat. Itu sih lebih dari itu nggak ada lagi orang yang di sini. Saya nangis-nangis itu saya curhat. Iya, waktu Kak Lutfina curhat kan saya pernah bilang, Kak Lutfina doakan saja karena doa seorang istri itu paling mujarab loh. Doa tulus. Iya. Oke teman-teman, saya izin dulu. Kita tutup Makasih ibadahnya malam ini, Kak Lutfina, semangat. Makasih. Kami kan. Iya, terima kasih. Ko Henry, terima kasih banyak. Doa saya Ko Henry panjang umur. Cari Sehat selalu. Kami Kana, makasih. Teman-teman. Semuanya, terima kasih Tetap teman-teman. semangat Kak Iya, Lutfina. tetap semangat.